Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kesempatan melalui video ini saya alhamdulillah masih bisa memberikan kabar dan juga dapat memberikan penjelasan mengenai resum ataupun ringkasan fungsi human relation ataupun relasi manusia dalam membangun, menjaga, menciptakan keutuhan, kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada materi-materi sebelumnya, materi human relation itu selalu berkorelasi dengan relasi manusia, karena itulah ilmu yang dibahas di dalamnya. Relasi sangatlah penting. Kita ambil contoh dalam pembangunan rumah. Dalam pembangunan rumah saja kita memerlukan relasi, memerlukan ilmu dari human relation. Sebagai manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan satu di antara sama lainnya, saling menutupi kekurangan satu di antara lainnya, dan saling menutupi dengan kelebihan yang ada, sehingga relasi itu menjadi penting karena kebutuhan kita sebagai manusia sosial tadi yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Demikian dengan negara juga untuk mencapai suatu cita-cita, untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai keutuhan yang kokoh, supaya tidak mudah dipecah belah dan supaya tidak mudah dijajah, merdeka dan bertahan lama, itu juga membutuhkan human relation, relasi dari manusia, kerjasama, cita-cita, tujuan yang sama dari human relation tersebut, dari relasi manusia yang banyak ini di NKRI ini. Berapa juta, berapa ribu manusia yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Patriotisme, solidaritas, integritas itu diperlukan, dan jiwa-jiwa nasionalisme serta patriotisme, cinta tanah air untuk mempertahankan tanah air. Jika tidak ada kesamaan hati, kesamaan keinginan, kesamaan cita-cita dan tujuan bersama untuk membangun, menjaga, menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan kokoh dan bertegak hingga saat ini, tidak akan mungkin bisa jika semua terpecah belah. Sama dengan sapu lidi, jika lidinya satu mudah sekali dipatahkan, tapi jikalau lidinya beribu-ribu kita patahkan serentak, mungkin akan sulit untuk dipatahkan. Begitu juga dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika kita ingin menciptakan, membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan kokoh, persatuan dan kesatuan, maka kita harus membutuhkan yang namanya kesamaan, cita-cita bersama, tahu tujuan bersama, dan saling memperhatikan satu sama lain. Ada rasa yang sama di antara kita sesama masyarakat Indonesia untuk menjaga dan membangun NKRI yang lebih maju dan kokoh. Karena itu relasi, persatuan, persahabatan, adanya nasib yang sama apa yang dialami serta muncul para tokoh pemikir di masa lampau, di masa perjuangan sebelum NKRI ini merdeka. Nah, muncullah para tokoh pemikir dengan relasi mereka yang luas, diiringi dengan doa dan usaha yang tulus dari para pejuang untuk tujuan yang bersama, merdeka, menciptakan NKRI yang sampai sekarang ini kita sebut negara kesatuan Republik Indonesia yang kokoh dan berdiri tegak di kaki sendiri. Setelah merdeka, fungsi human relation tidak berhenti sampai situ untuk memerdekakan negara Indonesia, tapi masih
masih terpakai, masih sangat-sangat penting. Salah satu contoh, dalam menuntut ilmu, human relation itu penting. Untuk membangun suatu negara harus diperlukannya SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, human relation diperlukan dalam pendidikan. Dan yang kedua, untuk bisnis internasional dan internasional dan nasional, pembangunan nasional, itu diperlukannya human relation, relasi dari manusia-manusia, relasi dari kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, itu diperlukan human relation. Dan juga untuk kerja diperlukan juga human relation. Masih banyak lagi fungsi human relation, solidaritas, integritas, nasionalisme, patriotisme dibutuhkan. Itulah fungsi human relation dalam membangun, menciptakan, membuat, mencapai tujuan bersama, persatuan, kesatuan, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Serta kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Begitu juga dengan tujuan kita, begitu juga dengan human relation, begitu juga dengan Pancasila. Berbeda ras, berbeda suku, berbeda agama, tetap tujuan tetap satu jua, dan relasi tetap berjalan. Itulah NKRI yang satu tapi beragam. Bhinneka Tunggal Ika. Fungsi human relation dalam membangun NKRI mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan dalam resume ini dalam bentuk video. Saya Ahid Al-Ghifari. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, itu perkataan dari saya, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sehingga sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.